Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh pelatih Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa lagi. Baik, kami dapat dari komentar Pak Marji tadi turun pesawat bicara itu menggambarkan kemarahan, kekecewaan luar biasa. Bahwa dia melihat dan enek gua nih, lihat Patrick Kluivert dan kawan-kawan, gua mau perang nanti di dapat Esko. Itu yang saya tangkap karena Pak Marji bicara di belakangnya ada Esko yang lain. Esko yang lain. Ini yang membuat bahwa tidak ada masalah, semua tergantung PSSI. Tapi kalau Kluivert tidak ingin misalnya menyatakan keinginan dia untuk mundur, semua ada di tangan PSSI. Bisa saja. Saya pikir gampang-gampang saja kalau untuk melengsarkan pelatih. Ya di mana-mana sudah terjadi. Ya teman-teman, kalau PSSI mengumumkan aja, ya mau. Erick Thohir ambil tindakan tegas, Patrick Kluivert resmi diputus kontrak, usai gagal bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Langkah tegas akhirnya diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah melalui evaluasi panjang dan tekanan kuat dari publik, Federasi resmi mengumumkan bahwa kontrak pelatih kepala Patrick Kluivert diputus lebih cepat dari kesepakatan semula. Keputusan ini menjadi akhir dari masa kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut, yang gagal membawa tim nasional Indonesia melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Suasana di kantor PSSI pada pagi hari terasa berbeda. Sejak dini hari, sejumlah staf terlihat sibuk menyiapkan berkas-berkas resmi yang berkaitan dengan pemutusan kontrak. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, melalui rilis resmi di laman PSSI, keputusan itu diumumkan ke publik. Dalam pernyataannya, Federasi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap performa tim nasional yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sejak awal penunjukan Kluivert. Bagi banyak pihak, keputusan Erick Thohir bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sejak Indonesia gagal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tekanan dari supporter dan pengamat semakin keras. Kinerja Patrick Kluivert dianggap jauh di bawah ekspektasi. Taktiknya dinilai tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia, strategi yang diterapkan seringkali membingungkan, dan atmosfer ruang ganti dikabarkan sempat memanas akibat ketidakpuasan para pemain terhadap pendekatan sang pelatih. Erick Thohir yang dikenal sebagai sosok tegas dan berorientasi pada hasil, akhirnya tidak punya pilihan lain. Evaluasi yang dilakukan selama 2 minggu terakhir menunjukkan tidak ada progres berarti dalam pendekatan taktik maupun disiplin tim. Keputusan memutus kontrak dianggap sebagai langkah terbaik untuk menyelamatkan arah pembangunan sepak bola nasional yang sedang dijalankan PSSI. Patrick Kluivert sebenarnya datang ke Indonesia dengan ekspektasi besar. Sebagai mantan bintang Barcelona dan Ajax Amsterdam, ia diharapkan mampu membawa sentuhan modern ke dalam permainan timnas. PSSI menaruh kepercayaan tinggi padanya untuk melanjutkan pondasi yang telah dibangun pelatih sebelumnya. Namun, perjalanan kariernya di Indonesia tak berjalan sesuai rencana. Dari 9 pertandingan resmi yang dipimpinnya, timnas hanya meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Lebih parah lagi, sebagian besar kekalahan terjadi di laga penting, termasuk saat menghadapi Irak dan Arab Saudi, 2 laga penentu yang berakhir dengan kegagalan total. Permainan Indonesia di bawah asuhan Kluivert dinilai kehilangan ciri khasnya. Tidak ada pressing cepat, tidak ada kreativitas di lini tengah, dan koordinasi antar pemain terlihat kacau. Bagi publik, ini bukan hanya soal kalah. Mereka merasa timnas kehilangan jiwanya. Tak ada semangat juang seperti yang dulu diperlihatkan ketika dilatih Sintayong. Garuda terlihat jinak, tanpa arah, dan tidak menunjukkan determinasi khas pemain Indonesia. Kritik terhadap Kluivert pun membanjiri media sosial. Tagar-tagar Kluivert sempat menjadi trending nasional selama beberapa hari berturut-turut. Erick Thohir tidak tinggal diam. Sebagai pemimpin federasi, ia melakukan serangkaian pertemuan dengan tim teknis dan departemen kepelatihan untuk mencari akar masalah. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada gaya kepemimpinan dan komunikasi pelatih terhadap pemain. Hasilnya,
ditemukan sejumlah permasalahan internal yang dinilai tidak sejalan dengan visi jangka panjang PSSI. Salah satu poin utama evaluasi adalah ketidakmampuan Kluivert menyesuaikan diri dengan karakter pemain lokal. Ia dinilai terlalu kaku menerapkan sistem permainan Eropa, tanpa mempertimbangkan kekuatan alami pemain Indonesia seperti kecepatan, kelincahan, dan fleksibilitas taktik. Akibatnya, banyak pemain muda yang kehilangan kepercayaan diri. Bahkan, beberapa pemain disebut merasa tidak nyaman dengan metode latihan yang dianggap terlalu monoton dan tidak relevan dengan kondisi fisik mereka. Selain itu, Kluivert juga dinilai gagal menjaga semangat tim setelah kekalahan beruntun. Alih-alih membangkitkan motivasi, pendekatannya yang dingin justru menurunkan moral pemain. Hal ini terlihat jelas dalam laga terakhir melawan Arab Saudi, di mana Indonesia tampil tanpa semangat, seolah kehilangan keyakinan sejak menit pertama. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Erick Thohir bersama jajaran Exco PSSI sepakat untuk mengakhiri kerja sama dengan Kluivert lebih cepat dari masa kontrak. Langkah ini disertai komitmen untuk segera mencari pelatih baru yang lebih cocok dengan karakter timnas dan visi jangka panjang federasi. Dalam keterangan resminya, PSSI menegaskan bahwa keputusan ini bukan semata-mata karena tekanan publik, tetapi hasil dari evaluasi profesional terhadap kinerja dan pencapaian tim nasional. Erick Thohir menekankan bahwa standar timnas Indonesia harus terus ditingkatkan, dan tidak boleh ada kompromi terhadap kegagalan berulang. Di sisi lain, kabar pemecatan Kluivert disambut dengan lega oleh ribuan supporter yang sejak lama menyerukan perubahan. Di berbagai platform media sosial, mereka menyampaikan dukungan penuh kepada Erick Thohir, memuji keberaniannya mengambil keputusan yang sulit namun penting. Banyak yang berharap, langkah ini menjadi awal dari era baru yang lebih menjanjikan bagi sepak bola Indonesia. Meski demikian, tantangan ke depan tidak ringan. PSSI kini harus bergerak cepat mencari sosok pengganti yang mampu membangkitkan kembali semangat Garuda. Sejumlah nama mulai beredar, baik dari pelatih lokal maupun asing. Namun publik menuntut agar federasi tidak asal memilih. Mereka ingin pelatih yang benar-benar memahami karakter dan kultur sepak bola Indonesia, seseorang yang tidak hanya pintar secara taktik, tetapi juga bisa menanamkan semangat nasionalisme dan disiplin tinggi kepada pemain. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa PSSI di bawah Erick Thohir berani mengambil langkah strategis tanpa menunda. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Erick sudah menegaskan bahwa PSSI tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, di mana kegagalan dibiarkan tanpa tindak lanjut. Dengan langkah ini, ia ingin menunjukkan bahwa federasi kini bekerja dengan sistem yang profesional, berbasis hasil dan evaluasi objektif. Patrick Kluivert mungkin datang dengan nama besar, tetapi di sepak bola, reputasi masa lalu tidak selalu menjamin kesuksesan. Tantangan melatih timnas Indonesia jauh berbeda dari pengalaman melatih di Eropa. Ia harus beradaptasi dengan kultur baru, gaya bermain yang unik, dan tekanan luar biasa dari publik yang sangat mencintai sepak bola. Namun adaptasi itu tampaknya tidak pernah benar-benar terjadi. Kini, fokus PSSI adalah memulihkan kepercayaan publik. Erick Thohir disebut telah